Iya, selamat petang kembali lovers ya di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali buat Anda yang sudah bergabung bersama kita di Station Surabaya mulai dari tadi siang ya, jam 12 sampai saat ini, dan kita nanti akan berlangsung siaran sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja menikmati siaran kami, nah siaran kami ini berada di Cito Mall Surabaya, tepatnya di lantai 3 dan di areanya area Kedai 27. Nah, silakan saja Anda bisa nongkrong ataupun juga santai-santai di Kedai 27 ini, sekaligus juga menyaksikan siaran e-station Surabaya. Nah, lovers ya, tadi juga kita sudah menyimak secara langsung diskusi terkait dengan konten media penyiaran, tanggung jawab siapa, yang digelar oleh KNRP atau Koalisi Nasional Reformasi Siaran. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang tadi juga sempat menginterview beberapa narasumber. Nah, giliran yang satu ini, tamu saya akan ngajak ngobrol-ngobrol santai di e-station Surabaya. Langsung saja bersama dengan Mbak Lintang Ratih yang kali ini sudah bersama saya. Assalamualaikum Mbak Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Mas Yohan, selamat malam pemirsa di Station Surabaya ya. Yes, betul sekali. Aduh, aku seneng banget ini Mbak Lintang melihat dari tayangan yang sudah Mbak tayangkan tadi, dan sempat kami juga men-share ke media kami. Dan perlu juga diketahui Mbak Lintang bahwa e-station Surabaya ini sebenarnya media digital ya. Jadi media digital, bukan podcast, bukan juga televisi, ataupun juga bukan juga radio. Jadi kemasan kita adalah kemasan media digital di Surabaya. Terima kasih Mbak Lintang sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Dan giliran saya ini Mbak Lintang untuk ngobrol-ngobrol. Tadi kan Mbak Lintang banyak sekali banyak pertanyaan ya. Tapi saya tipis-tipis saja ini Mbak Lintang untuk Mbak Lintang. Nah, Mbak Lintang bisa sedikit dijelaskan nih apa sih Koalisi Nasional Reformasi Siaran? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak Lintang. Untuk tidak pergi dari kota tersebut. Baik, Mas Yohan, terima kasih ya sudah juga tadi mengudarakan diskusi KNRP sore hari ini. Jadi kalau teman-teman ada yang banyak nih yang nanya gitu, KNRP ini siapa sih gitu, terutama kemarin kan kami sempat viral ya karena menggugat tayangan Atta dan Aurel, dan kemudian banyak yang kemudian berkunjung kepada media sosial kami bertanya KNRP ini siapa gitu, KNRP ini siapa yang bikin gitu kan. Jadi kalau boleh kami menjelaskan, sebenarnya KNRP ini adalah sebuah komunitas Mbak Lintang. Halo Mbak Lintang. Iya, mungkin backsoundnya ini ada teman-teman yang lagi diskusi sehingga suaranya Mbak Lintang masih belum begitu jelas ini Mbak Lintang yang kami terima. Iya, tapi di sini tidak ada yang diskusi tuh. Gimana? Oh gitu ya, bentar Mbak Lintang, bentar. Oh sorry, ya. Bentar. Oke, kalau gitu silakan Mbak Lintang, bisa dijelaskan mulai dari awal tadi Mbak Lintang. Mulai dari awal ya. Baik, jadi kemarin itu kan kami sempat viral karena menggugat tayangan Atta dan Aurel, sehingga teman-teman yang tidak berkeberatan, misalnya teman-teman yang berkeberatan terhadap gugatan kami itu kemudian mengunjungi media sosial KNRP ID ya di Instagram dan bertanya-tanya, ini media apa sih gitu, ini lembaga apa sih, ini komunitas apa gitu, yang bikin siapa gitu kan. Iya betul. Kok ujuk-ujuk ribut, ujuk-ujuk marah-marah gitu misalnya. Iya. Jadi kalau boleh kami jelaskan, KNRP ini sebuah komunitas, sebetulnya komunitas yang concern terhadap penyiaran sehat. Jadi isinya ada akademisi, ada dari LSM, ada dari praktisi media. Namun mereka ini tidak datang dari organisasinya, tapi individu-individu, sifatnya sangat individual, sangat personal, karena memang concern terhadap
penyiaran gitu ya. Jadi kami ada dari Aceh sampai Merauke, ada semua di KNRP gitu. Tapi concernnya cuma satu, tentang penyiaran. Memang kami tidak bertempat gitu, nggak berbadan hukum gitu ya. Kami benar-benar komunitas yang sukarelawan lah gitu ya, sukarelawan gitu untuk memantau dan terus memperjuangkan penyiaran sehat gitu Mas. Jadi kalau Bapak Ibu Mas dan Mbak tertarik, monggo datang ke media sosial kami, ada di akun Instagram KNRP ID, atau di Facebooknya ada Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, dan diskusi-diskusi kami itu juga bisa diakses di YouTube-nya KNRP-nya double ya, dua kali. Kalau KNRP aja nanti nyasar ke tempat orang lain. Itu Mas kira-kira. Jadi itu ya gebrakan dari teman-teman dari Koalisi Nasional Reformasi Siaran ya, dan ini merupakan sebagai sebuah edukasi buat kita semuanya ya Mbak Lintang ya. Memang di era-era zaman sekarang ini haruslah ada filter-filter yang harus dilakukan ya, apalagi Mbak Lintang bersama dengan teman-teman ini merupakan seseorang relawan yang tanpa ada sesuatu ya, sehingga untuk membentuk penyiaran yang sehat begitu ya Mbak Lintang ya. Betul. Kemarin ada yang sempat tertukar Mas, dipikirnya kami sama dengan KPI, sama-sama komisi lembaga negara. Enggak ya Kak, beda banget gitu ya. KPI adalah lembaga negara yang independen gitu, dibentuk oleh negara. Kalau KNRP ini dari publik langsung. Teman-teman ini juga publik juga, hanya kita tergabung dalam komunitas KNRP begitu. Artinya bahwa ini merupakan kesadaran kita semuanya ya, untuk bisa membentuk siaran yang sehat itu seperti apa begitu ya Mbak Lintang ya. Betul sekali, betul. Nah Mbak Lintang, tadi kan beberapa event yang saya lihat di YouTube-nya KNRP ini juga banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Ini benar ya, ini saya menyatakan bagus-bagus banget itu loh, untuk bisa mengedukasi. Terima kasih. Iya, untuk edukasi masyarakat semuanya. Nah ini kalau event yang sudah digelar ini apa sih khususnya untuk yang konten media penyiaran tanggung jawab siapa? Ini apa yang melatar belakanginya? Iya, sebetulnya memang concern kami kan mengusahakan penyiaran sehat gitu ya. Kalau dulu itu memang advokasinya lebih ke demokratisasi penyiaran, artinya mengusahakan adanya keberagaman konten, keberagaman kepemilikan, kemudian kepemilikan media ya. Kemudian kami juga memperjuangkan misalnya kewenangan KPI, karena kan KPI ini representasi publik. Tadinya seperti itu gitu. Namun demikian pada minggu-minggu terakhir ini kami terusik dengan adanya perampasan hak publik gitu ya. Kami mengistilahkannya karena sudah sangat kesal itu mengatakan ini perampasan hak publik karena tayangan televisi kita kemudian diisi oleh konten-konten yang bermuatan pribadi tapi dengan durasi yang sangat panjang. Kemarin itu kan ada tayangan pernikahan selebriti ya, rangkaian pernikahan selebriti ya yang ditayangkan 3 jam di ranah publik gitu ya, di TV nasional gitu misalnya. Nah ini kemudian sebetulnya kami mengkritik bukan pada Atta Aurelnya kemarin itu, tapi lebih kepada sikap dari lembaga penyiaran dan juga sikap dari KPI gitu. Jadi kenapa kok KNRP sekarang seperti up gitu? Kemarin disinggung juga, wah ini pansos nih gitu. Tapi bukan itu ya, karena sebetulnya ketika kami merasa bahwa wakil kami sebagai publik ya ada di KPI dan KPI kemudian seolah-olah mendiamkan gitu ya, atau seolah-olah abai gitu terhadap perampasan hak publik ini, kok diem aja, kok nggak ada tindakan tegas gitu ya. Kemarin kemudian ada rilis dari KPI dan ternyata sanksinya peringatan keras gitu. Itu kalau sebagai
edukasi kita juga, peringatan keras itu tidak ada di P3SPS, itu sanksi administratif itu tidak ada peringatan keras gitu. Jadi ini seperti main-main aja ini KPI-nya gitu. Nah, karena merasa kami tidak diwakili di lembaga yang seharusnya menjadi wakil publik, maka KNRP kemudian bersuara lebih keras gitu ya. Kenapa kok seolah-olah kayak galak banget ya, karena kami sudah cukup lama memantau dan kok begini-begini terus, tayangan kita tidak naik tingkat gitu ya, nggak tambah berkualitas gitu misalnya. Nah ini yang membuat KNRP kemudian kemarin bergerak lebih masif gitu ya, dan terutama ini sudah diskusi yang kedua. Kenapa diskusi hari ini menyoal tentang tayangan televisi ini tanggung jawab siapa gitu ya, karena kemarin ternyata kami cukup kecewa karena sikap KPI ternyata tidak juga memberikan respon yang seharusnya terhadap pelanggaran hak publik gitu. Jadi kami kemudian bertanya kepada publik, sebenarnya publik maunya apa gitu ya. Dan hari ini kan kami kedatangan tamu memang representasi dari publik, dari KPID Jawa Barat, dari ATVNI, dari pemantau ya, Remo TV kemarin tadi hadir, dari AJI, juga dari akademisi. Jadi lengkap nih sebenarnya gitu ya, pandangan-pandangan publik sendiri terhadap sikap lembaga penyiaran dan sikap KPI gitu. Jadi kami mencoba menyerap apa sebenarnya pemahaman kita terhadap publik sendiri dan kepentingan publik di penyiaran kita, sama nggak sih sebenarnya, kebutuhannya sama nggak sih gitu. Jadi mencoba mencerna keputusannya KPI dengan lebih komprehensif lah, intinya seperti itu. Tapi memang benar-benar asik Mbak kalau tadi sudah dilakukan oleh KNRP dengan diskusi-diskusinya, dan konten media penyiaran tanggung jawab siapa ini memang perlu juga disosialisasikan atau juga bisa dimusyawarahkan diskusi ya. Nah, dari yang sudah dilakukan ini Mbak Lintang ya. Ini kesimpulan apa Mbak yang Mbak bisa dapatkan? Iya, ternyata kan kita bisa melihat kalau dari sisi industri tetap mereka panduannya adalah keuntungan ekonomi ya, rating ya. Kemudian tayangan yang tidak berkualitas itu seolah-olah dikembalikan menjadi salahnya publik gitu. Selera publik nih yang salah gitu ya, karena ratingnya begitu. Tapi tadi kan kita juga bisa melihat dari videonya Mas Lexi, kalau tadi Mas Yohan juga mengikuti dengan cermat. Ternyata publik itu suka sih tayangannya pernikahan selebriti, suka gitu ya. Tapi kalau disuruh milih ternyata memilih tentang tayangan yang bermanfaat untuk mereka gitu. Dan ini kan menarik gitu. Ini fenomena yang menarik. Jangan-jangan sebenarnya ini bukan selera publik, ini selera yang konstruksi dari industri gitu ya. Jadi menurut saya memang ada banyak yang harus diperbaiki gitu. Jadi edukasi secara menyeluruh nih, edukasi ke lembaga penyiarannya, edukasi ke KPI-nya edukasi ke KPI-nya, dan terutama tentang edukasi kepada publik, karena ternyata banyak juga yang belum memahami bahwa tayangan yang berkualitas itu hak kita loh gitu. Jadi kan ada logika-logika simpang di mana kalau nggak suka nonton program tertentu, matiin aja TV-nya gitu, atau pindah aja channelnya. Nah ini kan sebetulnya kesalahan berpikir ya. Karena apa? Karena sebetulnya tayangan berkualitas tuh hak kita kok. Kita berhak loh mendapatkan tayangan yang berkualitas, karena televisi ini punya janji, karena dia menggunakan frekuensi milik publik, dia tidak boleh hanya memproduksi program-program yang cari untung aja gitu. Jadi dia punya tugas untuk mengedukasi, untuk menginformasi, untuk merekatkan masyarakat gitu ya, merekatkan Indonesia gitu. Jadi ada tugas-tugas lain selain menghibur ya. Ya, nah itu yang harus proporsional Mas gitu. Jadi edukasi ini saya rasa edukasi secara menyeluruh ya untuk penyiaran sehat ini.
Dan tadi juga para narasumber seperti halnya Bapak Adiana Slamet ya dari KPID Jawa Barat, kemudian Ya. Bapak Dendi Rismanto Asosiasi TV Nasional Indonesia, kemudian Ibu Eni Mariani ya dari Universitas Padjadjaran, dan Bapak Muhammad Haikal ya ini dari Remo TV, terus Lexi ya, Rambadeta ini dari AJ betul. Indonesia ya. Dan mereka beliau-beliau ini sudah memberikan pemaparan dan juga memberikan warna tersendiri terkait dengan pembahasan konten media penyiaran, tanggung jawab siapa ini. Nah, Mbak Lintang, saya juga ingin tahu sih sebenarnya untuk diskusi ke depan ini apa yang nanti akan di-create lagi atau akan dibentuk lagi atau akan digelar lagi sama teman-teman dari KNRP yang kali ini memiliki semangat yang luar biasa gitu, Mbak Lintang. Apa ini? Ada bocoran kah gitu Kak? Iya Mas, bocoran. Oke, jadi ini kan diskusi tentang penyiaran ya. Tentu saja ada banyak stakeholders yang harus kita fasilitasi. Jadi sebetulnya KNRP ini fungsinya memang sebagai fasilitator gitu ya, memberikan ruang publik, ruang diskusi untuk semua orang gitu yang terlibat dalam penyiaran sehat ini bisa menyuarakan pendapatnya. Nah, kemarin kita sudah di diskusi sebelumnya kami sudah mengundang KPID gitu ya, dari teman-teman media juga sudah diundang, dari pengamat media juga sudah diundang. Hari ini kami kedatangan tamu yang lain yang memberikan perspektif baru. Saya rasa kita masih juga akan membicarakan tentang penyiaran, namun bocorannya mungkin tamunya yang berbeda, sehingga kami bisa mendapatkan insight dari banyak perspektif gitu. Jadi kemarin kami diskusi juga, kita nih ngomongin kepentingan publik, mungkin kita juga harus menghadirkan banyak publik di diskusi kita gitu. Jadi itu Mas, mungkin bocorannya adalah kami tetap akan diskusi selanjutnya tentu akan tentang penyiaran, tapi mungkin tamunya aja nih yang dari stakeholders yang lain gitu. Misalnya Komisi 1 DPR sebagai penentu kebijakan, karena kan kita tahu revisi Undang-Undang Penyiaran masuk ke Prolegnas 2021 ya. Jadi mungkin nanti kami juga akan memberikan ruang apa sih misinya revisi ini apa gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Panja Penyiaran bisa hadir dan mensosialisasikannya atau bisa juga menampung ide-ide dari kami. Jadi intinya sih sebenarnya masih tentang penyiaran, tapi tamunya ini yang berbeda gitu Mas. Dan bisa lebih hot lagi gitu ya Mbak Lintang. Mudah-mudahan ya. Aduh, senang banget ini Mbak Lintang. Saya sudah banyak mengerti terkait dengan teman-teman dari Koalisi Nasional Reformasi Siaran, dan ini memang mereka atau teman-teman dari KNRP ini adalah relawan ya untuk bisa memantau bagaimana sih membentuk atau memberikan sebuah siaran yang sehat yang seperti halnya disampaikan oleh Mbak Lintang tadi. Nah, ini ending kita di hari ini apa ini Mbak, harapan untuk kedepannya ini Mbak Lintang? Harapan untuk kedepannya adalah menjadikan isu frekuensi milik publik ini menjadi isu bersama, karena sampai sekarang kami masih merasa bahwa hanya sebagian orang yang berkepentingan saja atau merasa berkepentingan yang kemudian menyuarakan frekuensi milik publik, padahal ini adalah isu bersama. Sehingga kalau ini kemudian menjadi isu bersama, saya rasa banyak orang yang mulai bisa memikirkan dan akhirnya mulai bisa memberikan solusi-solusi yang lebih konkret untuk penyiaran sehat. Begitu Mas. Oke, kalau gitu Mbak Lintang pasti penasaran sih ya, e-station itu kayak gimana juga itu ya. Mau penasaran. Yang pastinya Mbak Lintang harus buka nih link kita di YouTube channel juga ada Mbak Lintang, kemudian di Facebook juga ada, di IG semuanya, Twitch dan juga Twitter juga ada semuanya ini Mbak Lintang. Siap. Luar biasa sekali bersama teman-teman dari KNRP. Terima kasih Mbak Lintang udah bersama kami di Station Surabaya, dan semoga apa yang menjadi harapan dari Mbak Lintang sendiri bisa tercapai, dan tentu tetap semangat untuk penyiaran di Indonesia yang lebih sehat. Amin. Bener ya Mbak Lintang ya? Terima kasih, betul. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Sampaikan salam saya untuk teman-teman KNRP.
Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selamat malam. Ya, Selamat malam. ya, Ilovers, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Lintang Ratri ya, yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini, dan tentunya harapan yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai ya, karena ya, memang untuk membentuk sebuah siaran yang sehat itu harus ada pembelajaran ataupun juga diskusi-diskusi yang bisa kita gunakan, dan untuk itu kita harus bijak dalam melakukan ataupun juga memberikan sesuatu hal yang bijak itu yang baik, dan tidak ada sesuatu yang bisa mengakibatkan salahnya dalam penyiaran. Baik, kita lanjutkan kembali di kesempatan kali ini. Saya Yohan Sasamudra masih menemani Anda di Station Surabaya.